Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, saya sebagai khatib mewasiatkan diri saya sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan terus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena hanyalah orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat keamanan, kita diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mendatangi sholat Jumat ini. Dan mudah-mudahan sholat Jumat yang kita lakukan ini bagian dari memakmurkan masjid Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi tolak ukur memakmurkan masjid Allah di sini adalah keimanan. Kalau ada orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, itu adalah tanda keimanannya. Itu adalah tanda benarnya sholatnya. Dan itu adalah tanda zakatnya tertunaikan. Dan bagaimana caranya kita untuk selalu memakmurkan masjid Allah? Yang pertama adalah kita selalu menjaga sholat wajib kita berjamaah di masjid. Rasulullah SAW bersabda, Man tawaddo'a lis-sholati fa asbaghal wudu thumma masya ila sholatil maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjid ghafarallahu lahu dzunuba. Yang artinya, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya untuk sholat, kemudian setelah itu dia mendatangi sholat fardu, dia menuju sholat fardu, kemudian dia melaksanakan sholat bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Jangankan kita datang ke masjid untuk sholat wajib, untuk urusan apapun kita datang ke masjid, kita mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man goda ilal masjid wa roha, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah, kullama goda aw roha." Barang siapa yang datang ke masjid kemudian pulang, maka Allah mempersiapkan tempat tinggalnya di surga setiap dia datang atau pergi. Itu yang pertama, menjaga sholat wajib di masjid. Kemudian yang kedua, cara kita memakmurkan masjid adalah dengan menjaga kebersihan masjid atau bahkan kita ikut membersihkannya. Pada zaman Nabi ada seseorang yang senantiasa membersihkan masjid. Kemudian selang beberapa lama Rasulullah tidak mendapatinya lagi di masjid. Kemudian Rasulullah mencari-carinya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, di mana orang yang biasa membersihkan masjid ini? Kemudian para sahabat menjawab, beliau sudah meninggal, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku? Tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian Rasulullah pun mendatangi kuburannya dan mensolati jenazahnya walaupun dia sudah dikuburkan. Maka ini adalah keutamaan orang yang membersihkan masjid. Kalau orang yang membersihkan masjid saja memiliki keutamaan seperti ini, apalagi orang yang membangun masjid. Maka cara yang ketiga, cara kita untuk memakmurkan masjid adalah ikut berpartisipasi dalam membangun masjid atau membangun fasilitas masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah kama hasi qototin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, walaupun seukuran sangkar burung atau bahkan lebih kecil daripada itu, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Jadi kalaulah kita hanya mampu untuk membeli segenggam pasir saja untuk berpartisipasi untuk membangun masjid, maka kita lakukan. Maka inilah fadilahnya membangun masjid atau membangun fasilitas masjid. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk masjid, maka Allah ganjar dengan rumah di surga. Kemudian cara memakmurkan masjid yang keempat adalah mengikuti majelis ilmu di masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man goda ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuh." Yang artinya barang siapa yang mendatangi masjid, dia tidak menginginkan kecuali hanya mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan saja, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Dan itulah pula yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, di masjid beliau. Rasulullah menjadikan Masjid Nabawi itu tempat menuntut ilmu, sehingga banyak para ulama yang lulus dari Masjid Nabawi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man jaa masjidi hada la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fahuwa fi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, dan dia tidak mendatanginya kecuali atas kebaikan yang ingin dia pelajari atau yang ingin dia ajarkan, maka dia sederajat dengan mujahid di jalan Allah. Maka inilah 4 cara kita memakmurkan masjid. Kita lakukan sebisa kita. Kalau kita tidak bisa lakukan seluruhnya, kita tidak boleh tinggalkan seluruhnya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian,
masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat atau tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Maka kalau saja masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka semua yang terkait dengan masjid itu dicintai, mendapatkan cinta dari Allah. Orang yang menunaikan sholat di dalamnya, orang yang membersihkannya, orang yang membangunnya, dan orang yang menuntut ilmu di dalamnya, itu mendapatkan cinta dari Allah. Dan kalau kita senantiasa melakukan itu semua sampai kita mati, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini karena-Mu. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami terpaut dengan masjid. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa orang-orang yang termasuk memakmurkan masjid-masjid-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang betah tinggal di masjid, yang berkontribusi untuk program-program masjid, yang membantu fasilitas-fasilitas masjid. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa berinfak di jalan-Mu. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Ya Allah, kami juga berdoa di sini. Bantulah saudara-saudara kami yang sedang di Palestina, yang sedang dizalimi oleh musuh-musuh mereka. Ya Allah, kami juga di sini berdoa. Ya Allah, tolonglah para mujahid yang sedang berjuang di Palestina, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.